Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya Ali80. Kali ini podcast ketiga ya. Kali ini kita bahas tentang Saudisasi atau pemerintah Arab Saudi menggulirkan program untuk memperkerjakan warga negaranya sendiri. Jadi untuk tenaga-tenaga kerja asing, ekspat, kemungkinan mereka akan diberhentikan atau diputus kontrak untuk tenaga kerja asli Saudi atau Arab Saudi di beberapa sektor. Jadi kita tunjukkan dulu beritanya ya. Beritanya di Saudinesia. Saudinesia itu sebuah website yang dikelola oleh KBRI mungkin KBRI ya, dan mungkin orang KBRI seperti itu ya. Nah, beritanya itu pada bulan Maret lalu Menteri Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial Saudi Engineering Ahmad bin Sulaiman Al-Raji mengeluarkan keputusan Saudisisasi di beberapa kegiatan ekonomi. Di antaranya adalah 9 pertokoan grosir dan retail dengan persentase 70% dari total karyawan harus mempekerjakan warga Saudi. Keputusan ini mulai efektif pada tahun depan Hijriah, yaitu 1 Muharram 1442 atau bertepatan dengan 20 Agustus 2020. Jadi seminggu lagi ya, sekarang tanggal 7. Sekarang tanggal 13 Agustus ya. Jadi sekitar seminggu lagi keputusan itu akan dibuat. Keputusan tersebut meliputi toko yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, sehingga toko alat tulis dan peralatan sekolah. Beberapa sektor perdagangan yang dikecualikan bisa dilihat pada rilis terbaru di situs web Kementerian Sumber Daya Manusia. Keputusan ini merupakan sumber daya meningkatkan partisipasi warga pribumi di pasar tenaga kerja dan menciptakan lebih banyak peluang kerja di berbagai wilayah kerajaan. Nah, ini jadi kalau misalkan ya satu toko itu karyawannya ada 10 karyawan, jadi dia harus mempekerjakan 7 karyawan orang Saudi. Nah, ini sebenarnya program dari kerajaan Arab Saudi ini sudah dimulai itu sejak awal-awal tahun 2011 lah, 2011 sampai sekarang. Jadi bertahap gitu ya, dari yang 40% sampai sektor-sektor tertentu. Jadi dulu tuh toko-toko masih belum. Jadi kalau kita zaman dulu teman-teman Saudi yang di Arab Saudi sejak tahun 2010 atau sebelumnya, itu kita tidak akan menjumpai karyawan toko orang Saudi. Biasanya yang bekerja orang Saudi itu bagian manajer atau bagian atasan ya. Jadi misalkan orang Saudi manajer, nanti bawahnya orang luar semua, orang ekspatriat semua. Dan kemudian ada program dari pemerintah Arab Saudi, dan ya begitulah negara. Jadi negara itu harusnya melihat ke masa depan. Jadi kira-kira 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan kira-kira terjadi apa. Nah, pemerintah Arab Saudi memperkirakan kalau minyaknya itu nanti di beberapa tahun ke depan mungkin akan tidak seterusnya bergantung kepada minyak seperti itu. Makanya sekarang pemerintah Arab Saudi berencana menjadi negara yang menjual jasa. Jadi bukan hanya menjual minyak. Menjual jasa itu seperti kota-kota besar lainnya ya. Terutama kan untuk kemudian untuk umroh, untuk haji itu mereka memperbaiki fasilitas-fasilitas. Kemudian beberapa tempat wisata kemudian dibangun, seperti yang terbaru tuh Neom itu ya pembangunan kota besar. Dia akan seperti Dubai gitu ya. Dan kemudian di beberapa kota besar seperti kota Riyadh ini juga terjadi perubahan. Dia transportasi umumnya dibangun, sampai sekarang masih dibangun. Mungkin ya beberapa tahun yang akan datang, sebentar lagi mungkin satu atau 1,5 tahun mungkin akan beroperasi. Nah, itu menyebabkan beberapa pekerjaan mungkin akan berkurang, seperti supir pribadi mungkin akan berkurang ya. Jadi kalau zaman dulu kan wanita tidak boleh menyupir, jadi harus mempunyai supir. Jadi makanya dulu banyak sekali supir pribadi. Nah, kemudian wanita boleh menyupir, supir pribadi berkurang. Nah, terus beberapa sektor ya seperti kita di mal-mal dulu, kalau zaman dulu kita hanya menemui orang-orang luar ya, kebanyakan ya orang India, orang Filipina, bahkan orang Indonesia juga ada ya, jadi kasir toko, kemudian SPG itu. Nah, kalau sekarang Anda ke mal-mal pasti akan ditemui orang-orang Saudi. Jadi
Dan kebanyakan malah itu para perempuan yang bekerja. Jadi sekarang itu hampir semuanya kasir yang di mall-mall besar itu perempuan, kebanyakan. Dan bagian front desk itu juga sekarang banyak perempuan Saudi. Nah, tetapi memang ada beberapa pekerjaan yang sulit digantikan oleh orang Saudi, dan itu adalah satu-satunya pekerjaan yang kemungkinan akan tidak tergantikan yaitu menjadi ART atau asisten rumah tangga. Jadi kepada teman-teman TKW yang informal ya khususnya, itu kemungkinan dia tidak tergantikan karena di samping gajinya ya nggak seberapa, kemudian pekerjaannya juga berat, nggak mungkin orang Saudi mau bekerja menjadi ART gitu ya. Nah, dan kerja kalau laki-laki mungkin masih ada ya. Kalau laki-laki mungkin kalau jaga rumah besar itu mungkin ada tuh Haris. Tapi memang keseluruhan ya memang orang luar yang bekerja itu. Nah, tetapi kalau ART tidak mungkin bisa. Meskipun dalam sekarang ini, hal yang sekarang ini pekerjaan itu ya jadi begini, kalau orang-orang Saudi yang baru itu yang belum bisa beli rumah kan dia apartemen. Makanya alasan ada syarikah itu sebenarnya itu. Jadi dia membutuhkan ART tapi tidak bisa tinggal satu rumah. Makanya ada syarikah itu yang dia menawarkan jasa pekerjaan rumah tangga dalam hitungan jam-jaman atau harian seperti itu. Nah, kemudian mereka masuk ke situ. Jadi itulah intinya seperti itu. Nah, jadi ya itu pekerjaan ART atau TKW itu yang tidak tergantikan di Arab Saudi di sekarang ya. Jadi nanti kalau yang lainnya mungkin tergantikan. Kalau misalkan supir pribadi mungkin nanti setelah transportasi umum jadi mungkin orang Saudi naik pelan-pelan naik transportasi umum, siapa tahu kan dengan adanya MRT, busway komplit dari satu kota Riyadh ini, terutama ya kota Riyadh ini yang nanti dihubungkan dengan transportasi umum. Kemudian apalagi ya, untuk sektor-sektor industri juga sudah mulai, dan kemungkinan yang agak lama itu mungkin kontraktor ya, kerja bangunan itu juga mungkin agak lama. Kemungkinan ya itu. Kalau supir mungkin sekarang sudah mulai berkurang banyak ya, supir pribadi. Perawat juga sudah mungkin sedikit demi sedikit orang Saudi yang bekerja. Perusahaan juga seperti itu. Dan bahkan kalau kita dulu itu ada perusahaan, dia hanya mempekerjakan orang Saudi itu hanya namanya saja. Jadi sebenarnya yang bekerja ya orang asing juga, tapi dia ada namanya orang Saudi dan dia dibayar tiap bulan hanya untuk namanya saja ya, seperti itu. Kalau dulu kan, tapi sekarang ya mungkin sudah enggak ya. Karena memang dari negara yang negara yang sangat gaya hidupnya itu dulu kan dari minyak dan bumi ya, jadi uang ya ada terus, didapat tunjangan dari pemerintah terus. Mereka tidak perlu cari kerja juga dapat tunjangan. Dan lama-lama pemerintah Saudi kan dia punya pemikiran kedepannya itu nanti ya tidak harus menjadi negara yang menjual minyak bumi terus kan. Makanya sedikit demi sedikit dikurangi orang-orang luarnya yang bekerja di Arab Saudi. Tetapi tidak bisa langsung karena kan asalnya kita dapat tunjangan nggak usah kerja, tiba-tiba disuruh kerja kan, ya tidak bisa langsung. Makanya pelan-pelan sampai sekarang, sampai tahun 2020 ini ya, sekarang sudah mulai terasa. Jadi mulai terasanya itu tahun 2018, 2019 itu sudah mulai banyak. Sekarang sampai tahun 2020 ini, kalau teman-teman lihat di mall-mall besar sekarang, kasir-kasir itu banyak perempuan Arab Saudi. Nah, kemudian tenaga satpam juga sekarang banyak orang Saudi. Tapi kalau satpam memang dari dulu orang Saudi ya. Dari dulu memang orang Saudi. Cuman kalau yang satpam, kalau di pusat perbelanjaan itu tinggal yang kasih troli itu, orang luarnya troli, terus bagian nganter-nganter seperti itu. Dan ya itu memang hak negara Saudi ya. Dia negaranya sendiri, dia punya pemikiran sendiri, dan
kemungkinan ya akan di masa yang akan datang itu kemungkinan berubah, dunia berubah, mungkin banyak mobil listrik, jadi minyak bumi tidak laku, akhirnya mereka ya bergeser ke lainnya. Dan menurut perencanaannya sih bergeser ke jasa, jadi negara dengan menjual jasa seperti itu ya, entah sektor keuangan atau sektor pariwisata itu. Dan yang digalakan kalau pemimpin yang baru dari Arab Saudi kan tentang pariwisata ya, terutama yang baru ini, yang Pangeran MBS, dia pariwisata, kemudian dibuka pariwisata, kemudian dibuka beberapa hiburan, bioskop dibuka seperti itu. Jadi lebih terbuka Arab Saudi dan tidak seperti dulu, teman-teman. Nah, mungkin ya nanti juga akan berubah. Semoga ya kalau kedepannya semoga lebih baik itu dalam artian kalau sudah jadi negara yang terbuka, negara yang modern seperti Hong Kong, seperti Taiwan, atau mungkin seperti Singapura seperti itu, atau seperti Dubai seperti itu, mungkin untuk sektor tenaga informalnya juga ikut kecipratan lebih baiknya itu mungkin dia kontraknya lebih baik, karena aturan-aturannya juga diperketat sekarang, jadi sangat ketat dari pemerintah Arab Saudi sendiri. Tapi memang ya karena negara ini kan negara luas, jadi rakyatnya juga hampir 30 jutaan ya lebih, jadi ya kalau di antara 30 juta itu ada yang jahat ya jahat aja gitu ya, seperti di Indonesia lah, ada yang baik ada yang jahat itu. Di Arab Saudi juga sama, ada yang baik dan ada yang jahat. Dan memang kalau yang standarnya, yang kita itu sering sering salah paham itu maksudnya ya memang adatnya seperti itu gitu, maksudnya orang Saudi ngomongnya agak keras gitu, dan ada adat-adat lain yang mungkin nanti saya bahas di podcast yang lain. Jadi kita akan bahas cara mengenal orang Arab Saudi itu ya, dari sudut pandang saya dan dari opini saya, dan juga ini juga sedikit info kepada teman-teman semuanya tentang jadi sudah lama pemerintah Arab Saudi itu merencanakan mensaudinisasi pasar tenaga kerja di Arab Saudi. Jadi di Arab Saudi nanti dia negara Arab Saudi itu pengennya ya yang kerja itu rakyatnya sendiri seperti itu. Jadi semuanya diberikan kepada rakyatnya agar rakyatnya bekerja di negerinya sendiri seperti itu. Jadi bukan seperti negara entah berantah yang rakyatnya nggak tahu gitu. Ya itulah ya, entah berantah saya nggak tahu, yang pengen malah mendatangkan negara asing ke negara kita. Jadi negara Saudi itu rakyatnya kalau belum bisa ya diajarin sampai bisa seperti itu. Makanya prosesnya lama kan, dari 2011 sampai sekarang 10 tahun. Jadi nanti ya pelan-pelan nanti kamu pasti bisa, nanti seperti itulah. Pokoknya sampai bisa kamu bekerja. Jadi nanti menggantikan ekspat itu atau orang-orang luar itu. Nah, kemudian kalau kan ini sudah merambah ke toko-toko kecil ya, saya tidak tahu. Jadi kalau misalkan 10 karyawan harus 7 karyawan Saudi. Kalau hanya 1 karyawan ya hanya orang Saudi itu kalau 2 karyawan ya 1 karyawan Saudi. Jadi kalau 3 karyawan 3 karyawan mungkin 2 Saudi atau 1 Saudi atau 2 asing gitu ya. Ada tabelnya sih seperti itu. Dan kemungkinan ya toko-toko nanti ya kan banyak kan toko-toko Bakala itu adalah orang-orang asing ya, orang-orang Kerala, mungkin orang India itu ya. Saya tidak tahu kalau toko Indonesia, saya tidak tahu. Nanti mungkin tanya-tanya ke beberapa pemilik toko Indonesia ya nanti ya. Nanti berkunjung lah, insya Allah lah ya. Moga-moga ada waktu kita tanya-tanya bagaimana dengan hal ini itu. Kalau misalkan pekerjanya bagaimana ya, saya tidak tahu juga. Tapi biasanya kan di toko-toko itu kan juga atas nama orang Saudi juga. Jadi kalau misalnya kita buka toko di Saudi itu kita harus atas nama orang Saudi yang
pemiliknya atau kafilnya itu sama saja. Karena memang ya seperti itu dari dulu juga seperti itu. Karena memang dari nenek moyangnya juga seperti itu, orang Arab itu juga begitu ya. Jadi zaman dahulu kala, jadi dahulu kala orang itu bisa mempunyai budak. Jadi budaknya itu disuruh kerja dan dia bisa mendapat penghasilan dari budaknya, itu dari zaman dahulu ya. Nah sampai sekarang juga sistemnya juga mirip seperti itu, cuman nggak seperti itu gitu maksudnya ya. Punya, kalau zaman sekarang kan punya kebebasan ya, jadi bukan budak lagi ya. Jadi sekarang berdasarkan kontrak kerja aja. Jadi kalau kontrak kerja habis ya sudah. Kalau zaman dulu mungkin nggak bisa seperti itu ya. Tapi ya mirip-mirip seperti itulah. Jadi sistem kafala namanya, kafala. Dan ya kalau mungkin teman-teman yang di perusahaan atau syarikat mungkin ya terganggu. Mungkin ada yang kontraknya di finish, kemudian di exit. Kemudian beberapa teman-teman mungkin yang kerja jadi perawat juga mungkin ada yang dikurangi karena untuk ditempatkan orang-orang Saudi. Nah tetapi ya mungkin prosesnya ya lama atau panjang ya, nggak serta-merta harus sekarang. Mungkin ya pelan-pelan seperti itu, karena ya memang dari seperti itu tadi. Biasanya kan dia dapat tunjangan, dia tinggal belanja, tidur dari rumah seperti itu, sekolah dibayar seperti itu. Sekarang harus bekerja, ya mungkin pelan-pelan dan ya itu tadi sektor-sektor yang tidak terganggu mungkin ya sektor itu sektor informal. Jadi teman-teman TKW yang informal di ART, asisten rumah tangga, itu kemungkinan dia tidak tergantikan. Jadi ya tapi ya itu tadi ya, kalau dapat majikan baik gitu ya mungkin bertahan terus ya bisa ya. Jadi kan kalau yang baru ini juga belum ada beritanya apakah dibuka lagi atau enggak, saya belum tahu, belum cari informasi. Tapi kalau lihat-lihat negara sedang krisis, ya bukan krisis ya, negara kita itu sekarang ini sedang minus 5%. Jadi tidak ada pertumbuhan ekonomi. Saya tidak tahu apakah nanti akan terus minus. Kalau terus minus kemungkinan ya seperti dulu. Kan dulu itu boomingnya itu dulu orang keluar negeri itu kan pas pas 98 ya. 98 negara kita krisis. Nah, itu booming, itu orang keluar negeri semuanya. Ya, bukan semuanya lah, banyak yang keluar negeri, banyak bahkan di desa-desa itu sudah banyak yang berangkat ke luar negeri. Ya kemana saja lah ya, mau ke Saudi, ke Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, kemana saja pokoknya dia nyari kerja, karena memang ya tidak ada pekerjaan zaman dulu 98. Tetapi yang ini agak berbeda. Kalau yang sekarang itu hampir semua negara juga krisis, itu masalahnya. Terus kemana itu kan ya, yang kalau dulu yang cari yang muda-muda dulu, yang muda berangkat ya ke Arab Saudi kemungkinan, terus ke Malaysia itu. Nah, yang muda-muda aja berangkat. Kalau ke Arab Saudi itu malah mudah banget dulu, zaman belum moratorium ya, tinggal nunggu 2 minggu langsung berangkat lah, nggak perlu latihan bahasa, nggak perlu apa, di sini nerima semuanya. Kalau yang informal ya lain. Kalau yang kerja di syarikah atau sektor formal tentu dia membutuhkan spesifikasi tertentu ya, jadi dia bisa skillnya apa, kemudian harus mungkin bahasa Inggrisnya harus bisa gitu. Tapi kalau informal ya nggak butuh lah. Makanya kalau masih baru tuh kadang-kadang ya nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak bisa berbahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris. Makanya dia kalau majikannya nggak baik kan semena-mena kadang kan ya itu. Cuman ya nggak semuanya seperti itu juga. Orang Saudi juga ada yang baik, juga ada yang jahat juga ada. Tapi ya yang jahat sedikit lah, nggak semuanya, karena kan kalau dihitung jumlah yang di Saudi ini kan banyak banget ya, ratusan ribu orang. Dari ratusan ribu orang paling yang jahat berapa lah, ya nggak tahu saya jumlahnya berapa, tapi kan nggak semuanya. Kalau ratusan ribu semuanya jahat, orang Saudi jahat kan ratusan ribu pulang semuanya. Ya mungkin hampir 500.000 atau setengah juta orang mungkin bisa pulang kan, jadi nggak mungkin kan. Nah, tapi ya itu tadi sekarang
tahun 2020 ini pemerintah Arab Saudi akan mensaudisasi sampai 70% pegawai di profesi-profesi tertentu. Jadi bahkan kepala sekolah itu dulu orang asing loh, orang-orang Lebanon, orang Suriah, orang Mesir itu sekarang harus orang Saudi. Jadi kepala sekolah itu harus orang Saudi itu. Nah, makanya ya semoga jadi lebih baik lah ya. Semoga negara kita juga jadi lebih baik. Jadi kalau kita pulang bisa usaha gitu maksudnya. Karena kan ya yang dikerja di Saudi itu kalau mau usaha di rumah tuh usaha apa modalnya juga kurang karena pendapatannya juga kecil di Saudi. Tapi di Indonesia keluarga kita butuh apa, kita harus belanja kebutuhan juga banyak, makanya ngumpulnya juga dikit gitu. Jadi kalau yang hanya 2 tahun terus pulang mau usaha itu susah kalau keluarga ya, kecuali kalau bujang mungkin bisa. Jadi kalau misalkan Anda bujang itu punya cita-cita ke Korea kan ongkosnya mungkin sekitar 40 juta ya, 40 jutaan lah bujang ya. Nanti kalau nggak ada duit, misalkan nggak ada duit ya, dulu kan bisa ke Saudi dulu. Saudi nanti 2 tahun ngumpulin duit baru buat ke Korea. Ada beberapa teman yang seperti itu, jadi dia cita-citanya ke Korea tetapi tidak punya uang, kemudian dia ke Saudi ngumpulkan uang untuk ke Korea. Ke Korea akhirnya dapat gaji yang lebih bagus dari di Saudi. Nah, tapi ya memang ada juga yang dia di Saudi tetapi sudah mengumpulkan uang akan ke Korea, malah di rumah tidak berangkat ke Korea karena tidak lolos ujian. Itu juga ada. Semua juga nasib, tetapi ya sebenarnya setidaknya kalau bujang itu dia tidak punya tanggungan keluarga, jadi masih bisa untuk masih bisa untuk pergi lagi gitu ya kalau masih muda gitu. Kalau sudah tua ya tidak tahu, tapi kebanyakan yang ke Saudi itu umurnya juga sudah tua ya. Jadi dan saya juga banyak menemui teman-teman yang ya sudah berumur jadi berumur ke Saudi, sudah umurnya 50, 40 itu baru ke Saudi itu. Jadi karena memang Saudi tidak mensyaratkan umur dulu ya. Kalau sekarang saya tidak tahu, karena sekarang nggak jelas nih. Sekarang itu ngomongnya sih kerja di syarikah, katanya visa apa gitu, nggak jelas lah. Tapi ya katanya belum dibuka, tapi nyatanya juga banyak yang datang gitu. Tapi setelah corona ini memang tidak ada yang datang karena ditutup ya. Yang cuti pun tidak bisa datang, nggak tahu kapan dibuka. Dan ya itu saja teman-teman ya, sedikit obrolan kita hari ini di podcast hari ini. Mungkin bisa menambah info bagi teman-teman semuanya, dan kita jumpa di lain waktu dengan tema yang lain. Wassalamualaikum. Ciao.